Jakarta is, as many would say, a blazing, melting pot of cultures, from its lifestyle to its arts. And that includes its cuisine. Everywhere you look, you're bound to see a street food cart or stall just around the corner. Be it Javanese snacks, Sundanese sweets, or Betawi dishes, Jakarta cuisine boasts an extensive range of variety. Some snacks, however, have reached a legend status thanks to its taste and citywide popularity. Awalnya saya catering. Kalau catering itu kan menggunakan aneka macam buah untuk dessertnya. Nah, salah satunya itu pisang. Pisang ini kalau kulitnya kurang bagus, mereka nggak ambil. Kadang-kadang rejectnya tuh banyak. Kalau rejectnya banyak kan sayang kalau dibuang. Saya olah jadi sale, lama-lama jadi bosen sale, saya bikin pisang goreng. Kebetulan kita memang dari Jawa ya, senangannya gorengan, terutama ibu saya. Kalau kita goreng pisang kan otomatis pasti dikasih gula. Ibu saya tuh penderita diabetes. Kalau makan yang mengandung gula pasti gulanya tuh agak naik. Kita olahin sendiri yang nggak pakai gula. Tapi ibu saya nggak suka, mungkin rasanya kurang mantep kali ya. Dan kebiasaan di keluarga kita tuh setiap pagi minum lemon sama madu. Saya coba aja lah, kalau mungkin gula terlalu ganas untuk diabetes, coba saya kasih madu. Adonannya saya kasih madu itu juga nggak banyak sih, karena manisnya dari rejectnya pisang kan udah beberapa hari. Itu kan benar-benar sudah mateng. Nah itu saya kasih madu sedikit, hasilnya malah bagus, crispy, dan ibu saya nggak terlalu high gulanya, nggak terlalu tinggi gulanya. Setiap pagi kan dicek itu gulanya. Kalau untuk cita rasanya tetap sama, karena resep saya yang buat dan anak saya. Nggak ada yang lain yang tahu resepnya. Begitupun pisangnya juga sama, suppliernya juga sama, cara pengolahannya, bahan-bahannya semua sama. Saya rasa nggak ada perbedaan ya. Jakarta is never short of unique street food, which is often a twist of an original cuisine people already love. But stories of street food success sometimes include a pretty common snack, except that it's just that good. Awal mulanya lumpia Jakarta itu dibuat oleh oma saya. Terus awalnya sih homemade, ya kan. Nah, lalu berkembang dengan awal nama toko C. Yaitu udah dibangun tahun 20 Januari tahun 1954. Ternyata lumpia Jakarta ini termasuk yang heritage, artinya yang salah satu makanan jadul yang banyak digemarin, terutama untuk orang-orang yang berumur ya, istilahnya untuk kalangan orang tua gitu. Mungkin dari bahannya berbeda dengan lumpia pada umumnya. Kalau kita lihat lumpia Semarang isinya rebung, tapi kalau lumpia Jakarta isian utamanya itu adalah toge, tahu, telur. Jadi berbeda isinya, dan bumbunya itu dari kacang. Boleh dibilang desainnya ada desain zaman Belanda, terutama di taplaknya. Kalau desain ini dibangun sekitar tahun 1966. Even outside the capital, you'd hear about some of these legendary snacks. They span across generations, and yet they're still standing, starting out from a small cart to a huge restaurant. Jadi awalnya itu martabak saya itu dari awal Pecenongan banget ya, itu sekitar tahun, jadi kalau dari beliau itu dia dari 1970, cuman masuk ke Pecenongan itu sekitar tahun masih tahun 70-an lah, masih tahun 70-an. Jadi awal-awal itu emang di situ Pecenongan itu masih retop juga belum ada, masih rawa-rawa gitu. Jadi nah dari situ saya nemuin tempat itu gitu. Tempat itu emang kebetulan yang nomornya itu emang nomor 65 mas gitu. Dan emang pada zaman itu dari awal buka juga nggak langsung rame. Ini cerita dari ayah saya ya. Jadi dia cerita dulu tuh masih berjuang juga jualannya dari sepi.
Akhirnya lama-lama orang kenal, orang tahu di situ. Karena dan juga emang satu-satunya martabak di situ, jadi orang akhirnya karena semakin lama semakin orang banyak yang tahu, banyak pelanggan, pecenongan itu identik di martabak, Mas. Gitu lah. 50 tahun yang lalu, saya bilang sama bos, itu bosnya tuh, Vincenzo, dia datang dari Italia, dia bilang adiknya meninggal. Terus dia masukin koran, dia bilang dia mau jual. Sampai 2,5 bulan, tiap hari kan bayar koran. Nggak ada satu orang yang nanya. Katanya tahun 65 orang kaya pada kabur ke luar negeri. Jadi nggak ada yang nanya satu juga. Dan tamunya nggak ada. Kayak sekarang ini sepi. Tapi saya bilang, bos mau pulang-pulang, saya mau kerja di sini bantu suami saya. Suami saya dari tahun 1960 kerja sini. Terus saya bukannya diterima aja, dihibahkan. Makanya saya bilang, saya kan nggak punya duit. Dia juga tahu saya guru gajinya 200.000. Ya, dan saya HP ngajar seluruh Indonesia. Saya sangat ramah. Semua tamu saya silakan duduk, apa. Itu semua gara-gara pendidikan. Kalau saya nggak sekolah, nggak tahu. Kita mesti jadi orang baik. Kalau lu jadi orang baik, sayang mama papa, nanti lu pasti dikasih sama Allah. Saya punya es krim, nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai apa-apa, cuman es krimnya dari susu, gula, ya, sama stroberi ya stroberi, coklat ya coklat, ya. Dulu pakai susu ini ibu tuh yang orang Belanda tuh. Istrinya Lizzie ya. Dia kan belajar jahit sama mertua saya katanya. Terus akhirnya dia udah lulus, dia pergi ke Bandung. Sampai di Bandung, dia lihat ada peternak sapi. Ya, akhirnya dia bikin susu dari itu. Dia tanya, boleh nggak bikin es krim? Kata ini, ibu ini, boleh katanya. Jadi dia bikin es krim dari susu itu. Saya dikirimin susu bubuk dari Italia. Nah, jadi dikirimin susunya. Belakangan banyak orang bilangin dari Italia mahal karena jauh sekali kan, bisa 20 jam. Jadi lu beli di Australia aja. Nah, jadi saya beli di Australia, jadi lebih gampang. With thousands of street food stalls selling the same snack, it's easy to make the snack good and tasty. But as the saying goes, only a few can make it great. Pancong Rice Coffee ini dulu itu jajanan biasa gitu ya, warung Indomie. Cuman kita menonjolkan kue pancong. Pancong itu terkenal dengan ciri khas daerah. Nah, ada yang bilang dia katanya pancong ini dari mana? Dari Sunda apa dari Betawi? Kalau untuk nanya itu, saya punya kesimpulan ini ciri khas Betawi. Ini yang Akang tahu itu dari tahun 75-76 itu kakek buka di daerah Manggarai. Sekarang masih ada di Manggarai. Ketika usai sekolah tahun 97-an itu, saya baru merambah, mulai mengenal gimana cara berjualan, karena waktu itu dari segi perekonomian yang memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi berjualan mengikuti dari orang tua. 2001 ini Pancong Rice Coffee ini ya memang warung biasa dulunya, boomingnya juga di tahun 2010-an. Kalau untuk yang membedakan mungkin dulu pertama kali kita buka itu membombardirnya itu dengan topping kayaknya ya. Orang-orang lain belum banyak sih yang jualan kue pancong juga. Cuman alhamdulillah yang terkenal itu bukan yang terkenal ya, yang rame lah.
buat kalangan anak-anak muda itu ya pancong rice coffee ini. There are still numerous other legendary snacks that Jakartans gush about, and there are even tastier ones that are still unheard of. Who knows? Maybe with good word of mouth and enduring consistency, any snack can be next.